Yang kami muliakan, yang kami hormati para ustadz dan ustadzah yang telah membimbing, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran kepada anak-anak kami. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para bapak ibu wali santri yang meluangkan waktunya untuk menghadiri wisuda dari ananda-ananda yang tadi luar biasa. Bahagia sepertinya hati bapak dan ibu. Terlebih lagi nanti kebahagiaan itu akan terbayar tuntas, bukan hanya sebuah penyematan simbolis di dunia, tapi bagaimana anak kita akan menjadi aset di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah para wali yang kami muliakan, ini secara pengalaman hidup dan pengalaman mengasuh anak sepertinya jauh lebih berpengalaman bapak dan ibu semuanya. Namun di sini kita ingin sharing, berbagi ilmu antara saya dengan bapak terkait apa yang pernah saya pelajari, kemudian apa yang pernah saya praktekkan. Bapak dan ibu, dalam praktek dunia parenting ini, kalau biasanya saya diminta ngisi kajian itu selalu tidak berimbang. Tidak berimbangnya bagaimana? Yang tertarik dan berminat menghadiri undangan itu selalunya yang paling banyak ibu-ibu. Tapi saya tertegun di sini, bapak-bapaknya tidak kalah. Ya, yang datang di sini juga alhamdulillah banyak semuanya. Ini menandakan bahwa insya Allah peradaban Islam akan dipikul oleh anak-anak panjenengan insya Allah. Ini sebuah kemajuan jika hubungan suami dan istri itu kemudian diperhatikan, maka akan berdampak secara signifikan dalam pendidikan anak. Allah berfirman, ingatan bapak di dalam surah Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Allah secara spesifik berfirman, wal baladut thayyib, tanah yang baik, la yakhruj, tidaklah mengeluarkan kecuali tumbuhan-tumbuhan yang baik pula. Walladzi khabutha, sedangkan tanah yang tidak subur, tanah yang tidak gembur, tanah yang tidak baik juga akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang tidak baik. Sebab dan akibat. Ini ayat jamaah, Allah menceritakan tentang kondisi tanah. Penafsirannya banyak, termasuk penafsirannya adalah hubungan suami dengan istri. Kok bisa? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, kata Allah napa? Tanah bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dengan sekehendak kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkiaskan, menggambarkan istri atau pasangan sebagai tanah ladang. Dan tadi di ayat yang pertama yang kita kutip, bahwa tanah yang baik itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Yang buruk, yang lahir apa Pak? Sama-sama buruk. Pelajarannya apa? Ketika kita baca ayat ini jemaah, ternyata sebelum nanti para orang tua menghendaki anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang hebat, anak yang cerdas, apapun kebaikan yang diinginkan untuk anaknya, maka lihat dulu yang pertama, pastikan tanah itu baik, maka tanah yang baik akan melahirkan tumbuhan yang baik. Berarti yang dimaksud tanah niki sinten? Bu, yang dimaksud di sini sinten Bu? Ibu. Nah, ibunya menjawabnya sambil nawa orang puas. Kok bapaknya enak kayak disebut.
ibu dimaksud ayat ini adalah tanah, maka kondisi ibu harus nopo? Subur. Pak, yang buat subur sinten Pak? Loh, saya suruh ini, yang buat subur sinten? Kalau tanah itu baik, gitu, kira-kira para petani tahu nopo mboten Pak? Kalau tanah ini ditanam ini akan tumbuh, kalau seperti ini sekiranya mboten tumbuh, gini apa mboten Pak? Berarti apa? Para suami, niki yang pertama, harus mengkondisikan para pasangan, membuat nyaman para pasangan. Jika istri Pak tidak nyaman, maka akan berdampak kepada anak. Maka Imam Al-Auza'i di dalam bagaimana konsep hubungan suami istri menuliskan 10 resep. Wah, 10 boleh diapal wangil Pak. Ternyata 10 itu sama semua. 9-nya sama, 1-nya beda. 9-nya beliau mengatakan hubungan suami istri itu yang pertama taghaful, yang kedua taghaful, yang ketiga taghaful, yang keempat taghaful, yang kelima taghaful, yang keenam taghaful ping sono. Yang terakhir baru islah, ya, mengislah kekeliruan daripada pasangan. Jadi 9 kali itu diminta taghaful. Taghaful itu apa Pak? Saling memahami, memaklumi, toleran kepada pasangan. Berat, napa berat jamaah? Denek jawaban enteng iki. Berat napa berat niki? Ya. Istri memahami suami Bu, memahami pasangan pripun Bu? Berat mboten Bu? Berat nggih Bu? Insyaallah. Bapak nggih ngonten. Tapi ternyata di dalam konsep kebahagiaan suami istri harus demikian. Harus saling memaafkan, ini harus dikedepankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menasihati seorang sahabat yang terlambat hijrah Pak. Jadi sahabat ini terlambat hijrah gara-gara anak dan istrinya. Jadi ketika yang lain sudah hijrah ke Madinah, tinggal beberapa gelintir sahabat yang kemudian tidak bisa hijrah gara-gara sinten? Istri pasangan dan anak-anaknya. Ketika kemudian mereka hijrah ke Madinah, didapatinya orang-orang yang dulu hijrah pertama kali. Mereka yang sudah di Madinah sejak awal bersama dengan Nabi, itu secara ekonomi sudah naik, sudah mendapatkan apa? Lingkungan yang baik, sudah dipersaudarakan oleh Nabi. Melihat pemandangan ini, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang telah hijrah, dia mengatakan gini, ini semua gara-gara anakku, gara-gara istriku. Kenapa? Karena ketika kami pingin hijrah, pingin baik, sing ngelarang mereka. Ngapunten Pak Bu, sing model-model ngeten enten mboten. Ketika misalkan bisnis nggak jadi sukses, sing disalahke bojone, iki gara-gara bojoku. Ketika mendapatkan ketidakbaikan dalam keluarga, yang disalahkan anak, enten sing ngenten iki? Bu, enten mboten Bu? Ibu kok mendel mau nih? Panas toh Bu? Enten Bu? Istri nyalahkan suami, suami nyalahkan sinten? Istri, ataupun bahkan anak yang disalahkan. Maka Allah kemudian ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada pasangan kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Sing ngendika sinten iki? Allah. Allah menyampaikan apa? Pasangan kita justru napa? Musuh. Anak-anak justru napa? Musuh. Asbabun nuzulnya tadi, ketika ada seorang bapak ingin baik, sing halangi sinten? Anak. Dulu kami ada kisah seorang bapak-bapak baru hijrah, meninggalkan pekerjaan yang tidak baik, kemudian cerita, Ustaz, dulu gaji saya tuh banyak, semenjak saya kemudian belajar ternyata ini nggak boleh saya tinggalkan. Lantas anak saya ngomong sama saya suka bapak yang dulu duitnya oke. Saya kira nek duitnya. Jadi mendengarkan kalimat anak seperti itu hati terenyuh Pak. Karena bapak yang mana yang tidak mau membahagiakan sinten? Anaknya. Kadang-kala yang menarik bapak sinten?
anak. Yang menarik suami sinten? Istri. Semuanya saling tarik-tarikan. Makanya Allah katakan musuh bagi kalian. Tapi ngenten Pak, Allah menyampaikan wa in ta'fu 1, wa tasfahu 2, wa taghfiru 3. Ini seperti anak tangga. 1, 2, 3. Tangga pertama kata Allah napa? Wa in ta'fu, jikalau kalian maafkan. Jadi hubungan suami istri ngomong ngoten Pak. Maafkan, lapang dada, sudah maklumi ngeten niku. Napa niku maafkan? Para ulama menyebutkan, jika disebutkan kata yang hampir sama redaksinya, disebutkan berbeda-beda, berarti maknanya beda-beda. Kalimat al-afu dalam ayat ini maknanya adalah tarkul uqubah, tidak menghukum. Jadi ketika istri salah, suami tidak melakukan hukuman, nanti tergantung kesalahannya. Itu yang pertama. Jadi ketika anak melakukan salah tidak dihukum segera, dilihat dulu kadar nawa kesalahannya. Jadi kalau anak mecahkan gelas, hukumnya ngamplengi bocah, kira-kira sepadan mboten Pak? Berarti kalau kesalahannya sedikit, kesalahan hal yang sangat remeh, apa kata Allah? Maafkan mereka. Pertama, maafkannya apa? Tidak menghukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-safhu. Apa as-safhu? Tarkul laum. Ketika tingkatan pertama beres Pak, naik tingkatan yang kedua. Apa itu? Menghindari nih celaan. Memang tangannya nggak gerak, memang tidak menghukum, tapi ininya gerak terus. Kesalahan seru. Makin sering. Try ya. Tes 1 2, tes 2 1, suara tes 1, suara dicoba. Yang kedua itu as-safhu. Ulama mengatakan tarkul laum, yaitu menghindari untuk mencacat. Tidak mencacat, menghukum mesti tidak, tangannya tidak gerak, tapi lesannya nawa gerak. Berarti tingkatan kedua. Tingkatan paling tinggi adalah al-ghufran atau al-maghfirah, mengampuni sepenuhnya, seperti tidak ada pernah kesalahan yang dibuat ya, tidak pernah ada kesalahan apa yang dibuat. Itu bermakna demikian Pak. Terutama ibu-ibu, misalkan suami salah gitu, Bu, kira-kira panjenengan masih ingat boten Bu kesalahan suami 10 tahun yang lalu Bu? Nanti kalau ada konflik kira-kira diungkit lagi napa boten? Ah, parah kowe kuwi lho Mas, dhisik kae metu meneh Pak. Jadi ketika bapak kemudian menyebutkan kesalahan istri yang lalu, istri juga sama menyebutkan kesalahan suaminya di masa lalu, itu belum masuk tingkatan yang terakhir. Jangan bisa bayangkan jika Allah misalkan memang tidak menghukum kita Pak, tapi ketika di akhirat Allah sudah ampuni itu, tapi Allah kemudian beberkan semua kesalahan kita di hadapan makhluk, kira-kira meripun Pak? Dikiranya kita soleh Pak, bapak kayak soleh tenanan, pas di akhirat dibongkar semua kedoknya Pak. Nyaman buatan Pak kira-kira? Nyaman Pak? Nah, makanya hubungan suami istri ngonten harus saling memahami, memaklumi, tagoful kata Imam Al-Auza'i. Baru yang terakhir nawa mengislah, memperbaiki kesalahannya sinten pasangan.
Ngono ki yo ngerti Pak teorine Pak, tapi lek praktekne yo bangel. Penake kalau enek suatu kejadian nyalahke wong iki paling penak memang. Ya, apalagi keluarga. Ini sapa sing salah? Oh, bojoku kan enak memang. Tapi kalau ingin kemudian kondisi keluarga tercipta dengan baik ya begitu. Maka ini tadi ibu-ibu yang kemudian sudah terkondisikan jiwanya kebahagiaan dengan suaminya, maka impaknya, maka efeknya adalah kepada pendidikan yang sinten, pada pendidikan anak kita. Bapak yang kami muliakan dan ibu, saat ini sampai jam berapa Ustaz? Nah, kalau cuman setengah jam saya persingkat mau. Kayak gitu nih. Jam 10. Masya Allah. Baik. Kalau sudah demikian, jamaah yang kita muliakan, ketika hubungan antar suami dan istri tuntas, walaupun terkadang masalah dienten, terkadang masalah ada saja, maka akan masuk bagian selanjutnya. Ibnul Qayyim beliau menuliskan dalam kitabnya namanya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Di dalam kitab itu bab yang paling pertama beliau menuliskan judulnya Thalabul Walad, yaitu mencari apa? Anak. Jadi tujuan Bapak di dalam pernikahan itu tujuan paling mulianya nopo? Mencari sinten? Keturunan. Maka Rasul itu bangga nanti ketika panjenengan itu termasuk umatnya Nabi yang membawa banyak keturunan dan berkualitas. Wa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Rasul nanti bangga dengan banyaknya umatnya. Tentu umat yang berkualitas. Ya. Sebagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah lama, sampun sepuh, belum juga punya anak. Sampai beliau katakan, Robbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'si syaiban. Ya Allah, ini tulangku sudah lemah, rambutku wis mekan, wis nyala. Maksudnya rambutku nyala itu sudah beruban. Jadi umurnya Nabi Zakaria itu sudah di atas 80 tahun. Tapi apa keinginan beliau? Ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqirah. Ya Allah, aku khawatir sepeninggalku nanti khiftul mawaliya min warai, beliau tidak memiliki keturunan yang melanjutkan perjuangan bapaknya, kesolehan bapaknya. Wa kanat imraati aqirah, sedangkan istriku akir, mandul. Ini Pak, masalah mencari anak itu ternyata di luar dari nalar manusia. Lek bahasanya cah nom di luar nurul. Di luar nurul itu maksudnya pripun? Masalah kehamilan, jenengan mau kemudian memplanningkan seperti apapun, kalau Allah belum takdirkan hamil, tidak akan hamil. Bahkan ada yang kemudian memplanningkan untuk tidak hamil lagi, terus menggunakan segala macam cara KB. Kalau Allah katakan hamil betul? Hamil. Yo tembus juga Pak. Yang nggak tahu. Karena masalah kehamilan itu siapa sih? Kira-kira siapa yang kemudian memberikan itu? Allah. Maka Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, tapi lahir sinten? Yahya. Yang menarik kan Pak, ketika Nabi Zakaria minta keturunan kepada Allah, jenengan bisa cek redaksi dari doa-doanya para nabi. Selalu keturunan yang mereka hendaki pasti soleh dan soleha. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Baik, para nabi kita agak geser sebentar. Itu kan para nabi Ustaz. Kalau para nabi menghendaki keturunan yang baik wajar. Menurut mereka harus juga baik dan soleh. Sekarang saya akan ambilkan doa yang sering kemudian kita baca, dan doa ini adalah doa redaksi dari ibadur rahman yang Allah pilihkan, hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya siapa? Ini bukan doanya Nabi, tapi ini adalah doanya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang Allah pilih.
Berarti dari hamba Allah yang Allah pilih tidak ada satupun kecuali mereka menghendaki nanti memiliki keturunan yang apa Pak? Penyejuk mata, keturunan yang soleh, keturunan yang soleh. Kenapa harus demikian? Anak itu aset Bun. Anak itu aset. Yang tadi kita lihat maju ke depan nanti penampilan anak-anak kita dengan Qur'annya mereka lantunkan, itu aset bagi kita. Ya. Ketika anak itu aset maknanya apa? Nanti ketika orang tua meninggal dunia, maka anak akan menjadi jariah bagi mereka. Ketika ada seorang meninggal dunia, ini sabda Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang yang turfa'u darajatuhu, Allah angkat derajatnya. Protes Pak, oh diangkat derajat itu protes. Apa kata orang tadi? Ya. Anna hada, ya Allah, ini itu apa? Kok tiba-tiba derajatku makin mulia? Apa kata Allah? Ini adalah istighfar dari anak-anakmu untuk kamu setelah peninggalmu. Berarti istighfarnya anak-anak kita Pak, bacaan Qur'annya anak-anak kita Pak, nanti akan mengangkat derajatnya sinten? Ya. Kemudian hadis yang lainnya, man lahu thalathu banatin, siapa nanti yang punya 3 orang anak perempuan. Ini enten sing mriki enten kagungan, bapak-bapak kagungan 3 anak perempuan enten iki. Masya Allah. Ibu-ibu enten Bu yang 3 anak perempuan Bu? Hah? Oh ibu-ibu itu Masya Allah. Apa kata Nabi? Man lahu thalathu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan, ya, wakasahunna, kemudian dikasih pakaian, diurus dia dengan kesabaran, min jiddatih, diurus betul dengan kesabaran, kunna lahu hijabam minan. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, maka mereka ini semuanya nanti akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Pun sampai sini berarti anak niku aset terbaik napa mboten? Aset Pak. Berarti selain harta yang harus kita jadikan aset napa? Anak. Tapi perhatikan kekhawatiran kebanyakan manusia itu kalau yang ditinggalkan tidak punya ini apa betul? Jadi orang tua tuh golek duit seakeh-akeh, ya toh? Kemudian apa? Jadi warisan bagi siapa Pak? Anak-anaknya. Kenapa nggak dibuat kemudian kekhawatiran kita, anak saya soleh atau tidak? Bukan berarti nggak boleh. Monggo. Nabi juga menyampaikan kaitan masalah warisan. Nabi jauh lebih cinta ketika meninggalkan daripada anak-anaknya, para sahabat ya, meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi mereka tercukupi daripada meminta-minta. Bahkan dalam ayat surah An-Nisa Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut. Ini Allah menyampaikan, hendaknya takut. Siapa yang takut? Mereka sepeninggalnya meninggalkan keturunan-keturunan yang dhaif, yang lemah. Jadi hendaknya kita Pak takut Pak. Tiba-tiba kita meninggal, ibu meninggal, bapak meninggal, sing ngomong dhewe meninggal, kan kabeh meninggal Pak. Yang dikhawatirkan apa? Sepeninggalnya berarti anak keturunannya. Keturunan yang seperti apa? Dhaif, kata Allah, lemah. Ya, jenengan buka tafsirnya lemah, penafsirannya nanti akan banyak. Lemah hartanya berarti tidak punya nopo harta. Kalau lemah harta berarti orang tua kira-kira mencukupi buatan? Mencukupi Pak? Boleh duit yang ini yang ono gitu. Jos gak karu-karuan pokoknya kepala di kaki ya. Pokoknya khidmatan niku. Akhirnya untuk sinten? Anak dan istrinya kan ngoten. Apalagi dhaif para ulama di sini. Dhaif menurut para mufassirin adalah dhaif iman. Imannya dhaif, imannya lemah. Maka segala macam kelemahan yang ada pada keturunan hendaknya kalian khawatir. Tapi dominannya Pak, Bu, kekhawatiran kita itu ketika anak-anak lemah dari segi materi. Dan ayat ini menariknya, jenengan nanti buka dalam surah An-Nisa ini kalau tidak salah An-Nisa ayat 10. Ayat ini Allah munculkan di antara ayat-ayat warisan.
yusikumullahu fi auladikum sampai akhir itu. Nanti kemudian ada ayat ini, baru kemudian selanjutnya tentang warisan lagi. Berarti ayat ini diapit tentang warisan. Kira-kira betul enggak kebanyakan dari kita khawatir ketika kita meninggal keturunan kita enggak kuat materinya? Betul betul? Betul. Tapi ternyata ada hal rahasia di balik itu semuanya, bukan semata-mata hanya materi, Pak. Khawatirlah kita ketika anak sepeninggal kita, mereka tidak bisa berbuat banyak terkait agamanya. Mereka bukan menjadi aset terbaik bagi kita. Saya ambilkan satu kisah. Dulu pada zaman pemerintahan Umayyah, setelah meninggalnya Abdul Malik bin Marwan, kemudian Abdul Malik memiliki anak namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid ini adalah seorang khalifah ya, yang dikenal memiliki banyak harta. Sampai meninggalnya nanti, Pak, Al-Walid bin Abdul Marwan itu mewarisi harta untuk anak-anaknya kurang lebih. Satu anak mendapatkan 80 juta dinar. Sampun 80 juta dinar itu jenengan kalikan mawon. Satu dinar sekarang 4,25 gram. Satu gramnya pinten, Bu? Biasanya harga emas paling paham ibu-ibu. Bu, 1 gram pinten, Bu? 1 juta 500 gitu. Kita genapkan aja, Pak, 1 juta aja udah. Berarti 1 dinar 4 jutaan pun 4 juta kali 80 pinten itu? Kali 80 juta. Banyak nolnya, Pak. 8 kali 4 berapa, Pak, kira-kira? Ya, hampir kurang lebih 240 triliun, Pak. Kurang lebih hampir segitu. Itu satu anak. Kemudian meninggalnya Al-Walid bin Abdul Malik dilanjutkan kepemimpinan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman ini berbeda jauh dengan kakaknya. Kalau kakaknya duitnya banyak, memang hobi dia untuk mengumpulkan materi. Tapi ketika Sulaiman memimpin, ini Sulaiman berbeda kesukaannya. Kalau Sulaiman suka makan, ya. Sulaiman bin Abdul Malik itu makannya bahkan dalam satu riwayat menghabiskan kurang lebih sekali makan 20 butir telur. Ini jangan dibayangkan telur ayam blenek, gitu. Telur ndok puyuh gitu, Pak, kecil-kecil. 20 masih memungkinkan untuk dimakan sekali makan. Nah, makanya itu yang membuat kenapa Sulaiman bin Abdul Malik itu meninggal dalam kondisi masih muda, karena makanannya tidak terkontrol. Ya, jadi ketika banyak makan enak, ya nggak tahu penyakit pada bermunculan. Ini perbedaan daripada kepemimpinannya. Sulaiman itu memiliki seorang penasihat namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia penasihat sekaligus sinten sepupunya daripada sinten Sulaiman. Wes sepupune juga termasuk iparnya dari Sulaiman. Maka sepeninggalnya Sulaiman, ketika dia berwasiat, beruntunglah, kata beliau, orang yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang sudah besar. Karena anak-anaknya masih kecil, Pak Sulaiman ini. Jadi anaknya kemudian dipakein baju khilafah, kedodoran, dikasih pedang khilafah, nggak kuat ngangkat, berarti belum siap jadi khalifah. Akhirnya kemudian Rojak bin Haywah bertanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau engkau berikan kekhilafahan kepada orang yang baik secara akhlak dan agamanya? Sulaiman mengatakan, siapa yang kau maksud? Umar bin Abdul Aziz. Ya, antara Al-Walid bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz naik, kemudian di penghujung akhir hidupnya, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, dikumpulkan semua anak-anaknya, Pak. Kemudian dibagi rata harta-harta warisan tadi. Anak perempuan hanya mendapatkan 1/4 dinar. 1/4 dinar itu pinten? 1 gram berarti, Bu. 1 gram pinten, Bu? Tadi pinten, Bu?
1 juta. Anaknya presiden mewarisi harta bapaknya cuma 1 juta. Yang laki-laki 2 kali lipatnya, berarti cuma 2 juta. Sudah ke perbandingannya ini. Baik. Beberapa tahun setelahnya, kisaran sekitar 15 tahunan, yang terjadi apa? Keturunnya Al-Walid bin Abdul Malik, turunannya itu setelah kemudian Abbasiyah naik, Pak, semuanya kemudian jadi DPO, dikejar habis-habisan. Yang mendapatkan harta banyak-banyak itu keturunannya dikejar semuanya habis-habisan. Sedangkan keturunannya Umar bin Abdul Aziz rata-rata mereka orang terbaik dalam memberikan zakat, orang yang wajib zakat. Jadi kalau orang wajib zakat tuh kira-kira kaya napa miskin, Pak? Kaya napa miskin? Ngeten mawon. Dalam zakat emas, berarti zakat emas panjenengan itu kan nisabnya pinten? Sekitar 85 gram. 85 gram itu kurang lebih sekitar sekarang 90 jutaan ke atas. Berarti kalau harta seseorang tidak sampai 90 juta gitu, tidak sampai segitu, apalagi tidak memenuhi haul 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Kalau hartanya panjenengan 1 M, zakatnya pinten? Kan 2,5%. Sekitar pinten, Pak? 25 juta. Gitu. Nah, sekarang misalnya panjenengan doa, ya Allah, berikanlah hamba zakat, mampukan hamba mengeluarkan zakat 250 juta. Kira-kira pokok uangnya berapa, Pak? Nah, sedangkan anaknya Umar bin Abdul Aziz itu selalu mengeluarkan zakat terbaik, ya, Pak. Dan orang terbaik dalam mengeluarkan zakatnya rata-rata dari anaknya Umar bin Abdul Aziz. Berarti pertanyaannya, Pak, Ibu, sekarang kekhawatiran kita ketika kita meninggal nanti yang perlu dikhawatirkan apa, Pak? Apakah kita takut peninggal kita anak kita tidak bisa bekerja? Itu takut tidak masalah, tapi harus dibarengi kekhawatiran anak kita tidak bisa menjadi aset akhirat bagi siapa? Bagi kita. Maka alhamdulillah tadi ditampilkan ada ngaji Qur'annya, kebaikan-kebaikan yang tadi sudah kita dengarkan semua. Maka kebaikan ini harus berkelanjutan, Pak. Bagaimana maksudnya? Kalau anak kita sudah dididik Quran, maka lanjutkan pendidikannya, Pak. Terus lanjutkan pendidikan Quran anak kita, karena dia akan menjadi aset terbaik bagi kita. Kalau agamanya baik, kesolehannya baik, insya Allah yang Allah jamin terkait dunia aman. Karena Umar mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, yang aku wariskan kepadamu memang tidak banyak, tapi ketahui. Beliau kemudian mengutip ayat Allah, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya waliku, kata beliau, adalah yang menurunkan kitab Allah, dan dialah yang akan menjadi wali bagi siapa? Orang-orang soleh. Pak, berarti tugas kita jadi orang soleh satu. Yang kedua, mensolehkan sinten? Mensolehkan sinten? Anak. Kalau jenengan secara pribadi soleh, anak-anak panjenengan kemudian juga soleh, perhatikan, maka Allah tidak akan kemudian menyia-nyiakan urusan orang ini, karena Allah jadi sinten? Wali. Jangan pernah khawatir panjenengan, karena kalau sudah walinya Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Ya, ini penutupnya. Dalam surah Al-Kahfi yang panjenengan baca itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah 2 anak yatim. Pernah baca, Pak? 2 anak yatim yang kemudian dibangunkan rumah oleh Musa dan Khidir. Sampun? Nah, 2 anak yatim ini ketika rumahnya tidak ada, yang bangunkan sinten? Musa dan Khidir. Apa kata Khidir waktu itu ketika Musa meminta upah? Ya, di bawah daripada rumahnya itu ada harta. Okay. Tiba-tiba muncul kata wakana abuhuma sholihah. Adapun dulu bapak keduanya orang yang soleh. Dengan baca tafsir akan didapati kesolehan dari bapaknya itu kesolehan tingkat yang ke-7. Bapak mbak sing nomor 7.
Yang bayangkan mbah yang nomor 7 kesolehannya seperti itu, Allah jamin seluruh keturunannya, Allah kemudian berikan jaminan kehidupannya. Berarti kalau anak sendiri yang soleh cukup Pak Bu? Berarti kita dulu harus soleh, kemudian kita mensolehkan anak kita. Dengan demikian insya Allah nanti akan Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan, dan semoga yang sedikit ini manfaat. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.